Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Anidia Panita Al-Sihab, NIM 1219002. Kali ini kita masih belajar tentang Microsoft Excel. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan fungsi di Excel. Fungsi yang akan kita gunakan ini yaitu fungsi if dan fungsi left. Nah, untuk fungsi if itu merupakan kategori dari fungsi logika, sedangkan fungsi left itu merupakan kategori dari fungsi teks. Nah, kenapa saya menggunakan fungsi if? Karena di sini saya akan mencoba untuk membaca nama pesawat berdasarkan kode yang ada di sebelahnya, yaitu kode penerbangan. Kode pesawat kita tuh ada tiga kode: PR untuk Borak, GI untuk Garuda Indonesia, MP untuk Merpati. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca nama pesawat melalui kode penerbangan. Nah, sekarang saya juga akan menggunakan fungsi left untuk membaca kode penerbangan, karena kode penerbangan ini menjadi satu dengan satu bagian dengan kode tujuan dan kode waktu penerbangan. Jadi saya akan cuma menentukan dua huruf bagian kiri dari kode penerbangan untuk membaca nama pesawat yang digunakan. Fungsi yang digunakan adalah fungsi left. Ada banyak cara untuk mengerjakan fungsi ini, tapi saya menggunakan salah satu cara. Mungkin teman-teman aku bisa mencoba dengan cara saya. Langkah pertama itu dengan ini, klik insert function. Insert function itu simbol X yang ada formula bar, kemudian kita pilih kategori logika, karena fungsi pertama adalah fungsi if. Jika ini kita pilih if lalu klik OK. Nah, pada logical text-nya akan saya gunakan kode penerbangan yang huruf bagian kirinya hanya terdiri dari dua huruf saja. Oleh karena itu, untuk logical text saya akan menggunakan fungsi left. Untuk menggunakan fungsi left dalam fungsi if, saya akan menggunakan dengan cara seperti ini. Akan kursor kita pada bagian formula bar kiri, ini ada anak panah, kita klik, lalu klik more function, lalu ini kategorinya kita pilih teks, ini ya. Lalu ini kategori teks ada banyak sekali ya teman-teman, tapi kita hanya akan fokus di fungsi left. Kenapa? Karena kita hanya akan perlu untuk membaca dua huruf bagian kiri dari kode penerbangan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk fungsi ini ada dua permintaan, teks dan num chart. Teks mana yang akan kita baca? Ini. Teks pertama akan kita baca adalah kode penerbangan ini, kita klik. Di sini akan keluar D4, sel D4. Nah, nama sel ini tidak patokan di sini, saya bisa berbeda-beda tergantung pada posisi yang teman-teman tulis. Misalnya teman-teman tulis di C, ini kode penerbangannya di C, lalu di D14 atau D9, D8 tergantung ya, bukan patokan di D4. Jadi tergantung dari mana kalian mengetik itu. Jadi jangan khawatir saat teman-teman klik kode penerbangan yang muncul teks itu tidak sama. Yang kedua tuh num chart. Num chart itu adalah number karakter. Adalah karakter yang bisa kita baca. Karena kita mintanya 2, maka sini kita ada tulis angka 2. Kenapa tuliskan angka tidak huruf? Karena jika kita menulis huruf atau abjad tidak bisa, karena di sini yang diminta adalah number. Jadi harus ditulis pakai angka. Kemudian di sini kita tidak akan tekan OK dulu ya, karena kita harus kembali ke fungsi if. Ini kita klik di sini fungsi if pertama. Kenapa tidak langsung klik left? Itu hanya bagian dari fungsi dari if-nya ini. Nah,
Ini klik di sini ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya teman-teman. Jika sudah muncul seperti ini, nah jika kemudian di logical text-nya ini kita akan tuliskan lagi, logikanya adalah seperti ini. Jika kedua huruf bagian kiri adalah BR, GI, atau NP, maka nama pesawatnya akan keluar akan sesuai dengan apa yang akan kita tuliskan. Tapi untuk kita akan tuliskan itu tidak semata-mata akan kita tuliskan langsung semuanya, melainkan satu persatu. Untuk operatornya akan digunakan beberapa operator. Jadi dalam kasus ini kita akan gunakan dengan sama dengan. Kode pesawat BR adalah borak. Biasa simbolnya itu yang akan kita gunakan untuk kita tulis. Borak. Jadi kita tuh menggunakan sama dengan. Simbol adalah itu, kita biasa menggunakan operator sama dengan. Tidak ada menggunakan sama lebih besar, lebih kecil, melainkan sama dengan. Itu adalah di sini kita tulis sama dengan. Untuk menulis kodenya itu kita harus menggunakan tanda kutip. Jika kedua huruf sebelah kiri itu sama dengan BR ini merupakan sebuah teks, jadi kita harus dituliskan menggunakan tanda kutip 2 seperti ini. Jika kita tidak tuliskan dalam kutip 2, maka Excel akan membaca BR itu sebagai fungsi. Jika kita menggunakan tanda kutip 2, maka Excel akan membaca itu sebagai teks. BR itu nilainya adalah borak. Jadi ini kita tulis borak. Nah, lalu di view if files ini kita jangan dulu klik OK atau apa yang menjadi nilai view if filesnya, karena kita masih mempunyai dua kode lagi, GI Garuda Indonesia dan MP Merpati. Langkah berikutnya adalah kita ke sini, ini tadi kita klik ke sini dulu view in filesnya, lalu kita akan membuat kode kedua pakai GI untuk kode Indonesia. Lalu ini arahkan kursor ke sini, lalu kita klik if. Nah, jika seperti ini akan keluar kursor argumen lagi untuk fungsi kedua. Fungsi if kedua ini akan kita gunakan untuk kode pesawat GI yaitu Garuda Indonesia. Itu sebentar akan menggunakan fungsi left. Jadi sebelum ini kita akan melakukan cara yang sama seperti tadi. Lalu kita kembali ke sini, klik, lalu klik left. Seperti ini. Kita akan lakukan hal yang sama teman-teman. Untuk teksnya kita klik kode penerbangan, tulis nomor chartnya 2 karakter, lalu kemudian kita kembali ke sini ke formula bar. Ini kita klik if yang kedua, if yang bagian kedua ini ya, yang ada kedua ini. Kenapa kita akan meminta untuk memunculkan function argumen yang kedua? Langkah yang sama juga kita akan masukkan atau operator sama dengan tanda kutip GI. GI ini Garuda Indonesia. Nah, untuk inverse-nya kita belum kita isi, jadi kita biarkan saja dulu. Jadi kita masih ada mempunyai satu kode lagi yaitu MP, nama pesawatnya kode Merpati. Ini kita kembali ke sini, kita klik if. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi fungsi if. Ini akan menjadi fungsi if ketiga untuk kode pesawat yaitu Merpati. Ini kita kembali, kita ke fungsi left. Ini kita klik sini fungsi left dan masukkan hal yang sama seperti tadi. Jika huruf bagian kiri itu GI,
nomor chart-nya tetap sama 2. Lalu kita klik formula bar ini yang if ketiga untuk mengeluarkan fungsi argumen, yaitu langkah berikutnya kita klik sama dengan kode MP sini merpati. Jangan lupa teman-teman harus selalu menuliskan dalam tanda kutip 2 MP nomor satunya merpati. Ini sekarang kita bisa menuliskan nilai false-nya. Kenapa sekarang kita menuliskannya? Karena kita tidak mempunyai lagi nama pesawat, sehingga kita bisa menuliskannya sekarang. Kode apapun itu selain BR, GI, dan MP akan menjadi value in false atau nilai yang salah ya. Sekarang kira-kira apa teman-teman tuliskan tuh suka-suka ya pada latihan. Jadi ini pada saat ini saya akan mencoba untuk menuliskan no plane atau tidak ada penerbangan atau tidak ada nama pesawat atau lainnya. Saya akan menuliskan dengan tidak ada penerbangan. Setelah selesai ini teman-teman bisa klik OK ada pada question argument. Jadi Garuda Indonesia. Berikutnya ini untuk mempermudahnya, untuk teman-teman tidak menuliskan fungsi yang panjang itu, ini 7 kode penerbangan ini, langkah yang mudah adalah dengan mengkode paste aja rumus yang ada. Cara mudah yang ini mengklik, lebih mudahnya itu arahkan kursor kita ke pojok bagian bawah ini sampai kursor tidak berubah menjadi tanda tambah ini ya. Nih tanda tambah kecil, tinggal di drag, klik, kita tahan, lalu geser ke bawah sampai ke nomor ke-7 atau kode penerbangan ke-7. Jika sudah silahkan dilepas. Nah ini seperti ini ya, berhasil. Sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan fungsi if dan fungsi left secara bersamaan atau fungsi left di dalam fungsi if. Sekarang contohnya jika saya mengganti kode penerbangan GI ini Garuda Indonesia, kalau jika tulisnya GI, jika di sini saya tambahkan GI ini saya ganti dengan AB atau H misalnya ini H, tidak ada penerbangan, maka di sini sudah akan dijelaskan itu kode ini tidak ada penerbangan. Nah jadi H ini tergolong dalam value in false, yaitu selain merpati, Garuda Indonesia, dan Borok, kode apapun itu akan terjawab dengan tidak ada penerbangan. Seperti itu ya. Sekian untuk tutorial tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan yang lainnya. Bye bye, sampai hai teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang untuk membuat fungsi tujuan penerbangan ini. Kita akan menggunakan fungsi if dan fungsi meet. Sekarang kita akan belajar untuk tujuan penerbangan ini ya. Kita menggunakan kode fungsi if dan fungsi meet tadi ya. Nah, pada kode penerbangan ini terletak di bagian tengah. Seperti kita lihat ini ya. Nomor 1, kode penerbangan pertama adalah GI,
SBY 02 yang artinya Garuda Indonesia tujuan Surabaya. Terus ini nomor 1 GI Surabaya 02 kode penerbangannya seperti ini ya. Pada kode penerbangan pertama GI SBY 02 yaitu Garuda Indonesia tujuan Surabaya pada jam yang akan ditentukan di 02. Nah, berikutnya pada fungsi yang akan saya gunakan adalah fungsi if dan fungsi meet. Kenapa fungsi meet? Gunakan fungsi meet, saya akan bisa membaca karakter pada bagian tengah. Oke, kita langsung saja. Ada 3 kode pesawat yang saya siapkan, yaitu Borak, Garuda, Indonesia, dan Merpati. Di sini. Nah, seperti ini ya. Untuk kode pesawat SBY Surabaya, MDN Medan, JKT Jakarta. Nah, pada pertama-tama klik ke sini pada sel. Kita akan memasukkan atau menginput pada fungsi yang kita pakai. Sini klik insert function. Pertama kita gunakan adalah fungsi if, yaitu di sini klik logical, klik if, lalu klik OK. Seperti tadi ya. Jika sudah seperti ini, angka pertamanya adalah seperti yang sebelumnya itu, kita akan mengisi logical test. Logical test adalah kode penerbangan, tapi pada huruf bagian tengah, karena pada Surabaya ini yang akan kita baca pada tujuan teman-teman. Langkah pertama yang kita lalui adalah kita akan memasukkan fungsi karakter atau fungsi teks atau fungsi meet untuk membaca karakter huruf dari bagian tengah. Berikutnya adalah seperti yang sebelumnya, ini ke sini, dan di sini tidak ada tulisan meet, jadi kita klik more function ya, lalu sini kategori, klik teks, lalu kita mencari meet. Nah, meet, lalu kita klik OK seperti ini. Nah, permintaan untuk meet ini adalah ada 3 teks, start number, dan number chart. Start number itu dari kita akan mulai dari mana yang akan kita baca gitu. Kalau live tadi kan hanya ada 2, ini ada 3. Untuk teksnya itu kita klik ini kode penerbangan. Untuk start number, sini mintanya angka ya, adalah nomor, dimulai dari nomor mana. Jadi untuk kode ini G itu merupakan karakter pertama, I merupakan karakter kedua, spasi itu dihitung sebagai 1 karakter. Jika teman-teman menuliskan kode karakter GI spasi, maka spasi itu akan digunakan sebagai karakter ketiga, dan garis datar karakter keempat, spasi karakter kelima. Kita akan baca dari S. S itu adalah karakter ke-6. Ini kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita tulis dari angka 6. Kemudian nomor karakter itu kita isi dengan angka. Berapa banyak karakter yang akan kita ambil untuk dibaca sebagai tujuan penerbangan. Nah, yang kita akan ambil adalah 3 karakter dari kode pesawat itu. Kode pesawat itu ada 3. SBY sebagai tujuan penerbangan Surabaya, MDN itu sebagai tujuan penerbangan Medan, JKT itu sebagai tujuan penerbangan Jakarta. Jadi semuanya huruf karakternya ada 3. Jadi sini akan saya tuliskan 3. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman mengklik sini lagi, IF ini. Nah, seperti tadi ya teman-teman. Lalu kalian
klik sama dengan, nah setelah ini kita ini pakai tanda petik 2 lagi, jadi ini hampir sama seperti kita menggunakan left tadi ya. Jadi kita klik sini SBY, sini SBY. Jika sudah kita klik di sini Surabaya. Lalu ini seperti tadi ya, jika kodenya SBY maka di sini value if true-nya itu adalah namanya. Jadi nama kepanjangannya itu Surabaya. Jika sudah kita klik di sini. Langkah berikutnya kita belum isi ya, kita melakukan seperti left tadi. Jadi kita klik di sini. Ingat ya, masih ada Medan dan Jakarta. Jadi kita klik di sini. Klik if, kita membuat fungsi if yang kedua. Lalu kita klik lagi ini meet. Nah, ini seperti tadi. Kita klik ini. Lalu di sini kita mulai dari nomor 6. Di sini 3. Jika sudah, kita kembali ke sini. Nah, ini kita akan melakukannya seperti tadi juga ya, sama dengan kutip 2, kode kedua Medan, DN, sini, lalu Medan. Jika sudah, kita kembali lagi ke sini. Lalu kita klik if lagi untuk yang ketiga. Lalu jika sudah ini, lalu meet ya, ini 6 3 di sini sama dengan 7KT, lalu di sini tuh Jakarta. Nah, untuk tujuannya itu selanjutnya itu tidak ada penerbangan. Lalu klik OK. Tujuannya Surabaya. Nah, untuk teman-teman tidak perlu capek lagi tulis semua ini rumusnya. Jadi teman-teman tinggal klik ini, klik sampai bawah ini ya, klik sampai tanda panah, tarik ke bawah, lalu nah selesai. Jadi seperti ini ya, Garuda Indonesia tujuan Surabaya, nih Merpati tujuan Surabaya, Medan Garuda Indonesia ini tujuannya Medan, Merpati tujuan Jakarta, Borak tujuan Surabaya, GI Garuda Medan. Jika di sini saya mengubah Surabaya menjadi WGP, maka di sini tulis tidak ada tujuan penerbangan seperti tadi ya. Sekian untuk penjelasan fungsi if dan fungsi meet. Kita akan belajar fungsi berikutnya lagi. Hai teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang fungsi if dan fungsi right di Excel. Nah, untuk fungsi if dan fungsi left, untuk nama pesawat, fungsi if dan fungsi meet tadi untuk tujuan penerbangan, dan berikutnya fungsi if dan fungsi right ini di jam keberangkatan. Berdasarkan kode penerbangan ini, ini kode jam bukan kode penerbangan. Nah, berdasarkan ini ya, ini sini jam keberangkatan. Nah, di sini kita akan menulis jam keberangkatan itu. Kita klik di sini pertama,
Lalu klik insert function, kita memilih, ini belum ada ya, fungsi if, kita klik logical, fungsi if, oke. Untuk logical text-nya kita akan menggunakan fungsi write, yaitu kita klik ke sini ya. Lalu di sini tidak ada, kita klik more function, lalu kita pilih teks, kita mencari write ya. Sudah, kita klik oke. Jika sudah seperti ini, berikutnya kita akan menulis di sini. Permintaannya adalah teks dan nomor chart. Teksnya di sini kita akan klik ini ya. Ini. Ingat ya teman-teman, di sini berbeda. Maksudnya penempatan teksnya berbeda. Jika teman-teman mungkin ada teksnya di D4 yang sama, atau D5 atau D9. Di sini kita menggunakan teks D4. Lalu nomor chartnya itu ya, ini kita kasih ke bawah sini. Oke, seperti ini. Berikutnya ini nomor karakter yaitu 2, karena itu 2 huruf dari sebelah sini kodenya. Di sini saya tulis 01, 02 dan 03. Di sini klik 2. Oke, sekarang kita kembali ke sini seperti sebelumnya. Caranya kita klik samping if ini. Di sini gunanya untuk menempelkan fungsi argumen dari fungsi yang pertama tadi. Berikutnya itu kita seperti tadi dengan operator yang sama ya, sama dengan ini. Kita klik 01. Ingat ya, pakai tanda petik 2. Maka pesawatnya itu akan berangkat jam 7 pagi. Nah, langkah berikutnya kita memasukkan fungsi if yang kedua. Sini kita ke sini kembali, kita if seperti tadi, kita pilih lagi sini, pilih write ya, kita klik lagi 2 dan nomor 2. Jika sudah, kita klik lagi di sini. Nah, sini kita 02 ya. Jadi ini sama dengan tanda petik 2, 02. Lalu di sini 12 siang. Seterusnya untuk value if else ini kita klik lagi. Kita mengikuti langkah sebelumnya lagi. Sini klik, pilih if. Lalu berikutnya klik lagi ini, klik write. Nah, di sini kita klik ini, nomor chartnya 2. Lalu di sini klik if yang ketiga. Jika sudah, sama dengan tanda petik 2 jam sini 03. Lalu di sini 4 sore. Nah, jika sudah, di sini tidak ada jadwal penerbangan. Jika sudah, kita klik OK. Seperti ini kode penerbangan Garuda Indonesia Surabaya 02 itu kita jam 12 siang. Jadi sini, nah sudah ada ya urutannya seperti ini. Garuda Indonesia, Garuda GI, Garuda Indonesia, SBY, Surabaya 02 jam 12 siang. Jadi kita klik sini, ini kita supaya teman-teman tidak perlu capek lagi menulis rumus-rumusnya. Lalu klik sini, kita tarik. Seperti ini jadwal-jadwalnya. Jadi MP Merpati sini jam 7 pagi. 01, 02 itu jam 12 siang. 01 masih sama jam 7 pagi.
03 itu jam 4 sore. Jadi misalnya di sini saya menulis di sini 04, tidak ada jadwal penerbangan. Jadi tidak terbaca. Jadi sekian untuk penjelasan fungsi if dan fungsi right. Kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Halo. Berikutnya kita akan belajar mengenai harga tiket. Ini ya harga tiket ini. Nah, ini. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi if dan fungsi and. Setelah kita menggunakan fungsi if dan fungsi left, fungsi if dan fungsi means, fungsi if dan fungsi right. Berikutnya fungsi if dan fungsi and. Kita akan memasukkan harga-harga ini ke tabel utama. Kemarin kita sudah menggunakan left, right, dan mean. Jadi tidak perlu lagi membaca dari kode penerbangan. Ya, tidak perlu membaca kode penerbangan. Untuk menginput itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi logika. Jadi fungsi logika yang akan digunakan itu ada 2, fungsi if dan fungsi and. Kenapa saya memilih fungsi and? Karena dalam memilih fungsi dan menggunakan fungsi and, saya bisa menggunakan 2 logika sekaligus. Untuk mengetahui harga tiket, ada 2 logika yang akan mempengaruhi. Pertama, tujuan penerbangan dan nama pesawat yang akan digunakan. Jadi, sini saya akan menggunakan fungsi and. Angka pertama adalah klik sel mana yang akan kita letakkan harga tiket, lalu klik insert function, lalu klik google, klik if atau if, lalu oke, lalu google text, ini klik and. Nah, jika sudah seperti ini kan fungsi and tadi ya, fungsi and ini. Sekarang kita akan menggunakan logika. Logika pertama adalah jika tujuan penerbangan adalah Surabaya, bahasa logikanya adalah Surabaya. Lalu logika kedua itu tujuan dan nama pesawatnya itu ini, nama pesawatnya Borak. Jika sudah seperti ini, kita klik F. Ini harganya 500.000. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke F. Jika sudah seperti ini, kita klik lagi ini ke N. Lalu berikutnya ini sama dengan tujuannya masih Surabaya. Lalu pesawatnya Garuda Indonesia. Jika sudah, kita klik F. Nah, ini tadi kan nama tujuan penerbangannya itu Surabaya dan nama pesawatnya Borak, harganya 500.000. Sekarang yang kedua itu tujuan penerbangannya masih sama, Surabaya, dan nama pesawatnya Garuda Indonesia. Ini kita saja berurutan ya. Lalu harganya 1 juta, kita klik 1 juta. Jika sudah, ini kita kembali ke fungsi if lagi, lalu fungsi and. Lalu tujuan penerbangannya masih sama, Surabaya. Lalu
Merpati. Jika sudah, klik fungsi if. Ini harganya 750.000. Sudah seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke fungsi if. Nah, ini teman-teman bisa lanjutkan ya. Saya akan melanjutkannya. Silahkan melihatnya. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman. Lalu klik OK. Yes. Jadi di sini sudah tertulis untuk harga tiketnya 1 juta. Ya. Jadi di sini sampai tanda ini kita tarik. Nah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi sini Garuda Indonesia Surabaya. Garuda Indonesia Surabaya itu 1 juta. Jadi Merpati ke Surabaya itu 750. Ini ya sesuai seperti ini teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.